Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita unboxing ini, Samsung Galaxy A14 5G. Ini HP pertama di tahun 2023 ini dari Samsung. Harga resminya Rp2.999.000, tapi kamu bisa cek ya. Untuk pembelian awal-awal itu dapat harganya di diskon Rp100.000 dan boxnya kayak gini ya. Tipis. Dan ini adalah packaging untuk retail Indonesia tuh, dibuat di Indonesia, jadinya nanti resminya dijual bakalan seperti ini. Kita buka ya, isinya apa aja. Di kompartemen pertama ini biasa ya, biasanya ya buku-buku gitulah, agak susah keluarnya ya. Buku panduan, kartu garansi, terus juga sama kabel ya. Tuh kabelnya kayak gini. Kabelnya udah USB-C to USB-C dan panjangnya standar. Kemudian di sini kita ada smartphone-nya, Samsung Galaxy A14 5G. Dan juga dapat SIM card ejector nih. SIM card ejectornya bentuknya kayak gini. Tuh. Cuma kayak kawat di tekuk-tekuk aja ya. Ya, di kotaknya kita nggak dapet charger. Tapi tenang, karena kata Samsung setiap pembelian Galaxy A14 5G bakalan dapat chargernya. Chargernya yang udah 15 watt. Ketika kamu beli nanti, chargernya akan ada packaging terpisah ya gitu. Jadinya kardus HP-nya sama kardus chargernya beda sendiri gitu. Kalau ini kan chargernya nggak di dalam kotak ini ya, nggak akan muat. Soalnya menurut saya Samsung nggak mungkin ya namanya bikin packaging baru lagi. Karena ini tuh kayaknya udah jadi semua gitu, udah di order semua, udah di packaging semua. Paling-paling nanti yang saya bilang tadi, chargernya itu dikasihnya beda ya, beda bungkus gitu. Tapi dalam satu pengiriman gitu. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya yang masih diplastikin. Kita selorotin aja. Wih, ini bodinya dibikin datar ya, sampai tepi-tepiannya tuh datar dan bersudut gini. Dan permukaan bodinya ini dibuat bergurat ya, guratan-guratan itu halus kayak sidik jari gitu. Dan logo Samsungnya dibikin emboss gini ya, keren. Terus kalau kita goyang-goyang gini, wih, pantulan cahayanya nyala-nyala keren gitu ya, cakep banget, asli keren. Dilihatnya tuh bener-bener wah, mantep gitu ya. Dan di sisi atas ini kamu bisa lihat dia ada mic sekunder, terus di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, di mana tombol powernya disatu sama sensor sidik jari. Di sisi bawah sini masih dilengkapi sama port audio ya, port audio standar, dan di samping sini ada slot kartu. Nah, ini HP-nya tuh udah 6GB RAM dengan 128GB internal storage. Tapi kita lihat ya slot kartunya seperti apa. Karena yang namanya slot kartu itu penting ya. Semoga nggak hybrid. Dan kita bisa lihat di sini nggak hybrid. Jadinya kita bisa pasang micro SD, tapi tetap bisa dual SIM. Mantap. Jadi pakai dua operator yang 5G ini, dua-duanya bisa nyala dual 5G on gitu ya. Dan tampak depannya kayak gini. Ya kelihatan kan di sini. Tampak depannya dia masih pakai gaya water drop. Jadi mending kita nyalain setting-setting dan install beberapa aplikasi sekalian buat ngetes macem-macem. Nah, begini tampak depannya dari Samsung Galaxy A14 5G. HP paling murah dari Samsung, HP paling terjangkau untuk 5G-nya Samsung. Layarnya masih water drop notch dengan bezel layar yang kamu bisa lihat sendiri ya. Bezelnya masih cukup tebal, tapi kualitas layarnya ini bener-bener handal ya, bener-bener cakep kualitas layarnya. Yang namanya Samsung tuh kalau ngasih layar tuh nggak pernah setengah-setengah, walaupun layarnya IPS atau TFT gitu nih, kelihatan banget cakep, nyala warnanya tuh mantap banget. Ini layarnya ukurannya 6,6 inch ya, dan ini udah Full HD. Terus dia kalau nggak salah refresh rate-nya tuh dia udah 90 Hz, kita lihat ya di sini ya. Refresh rate layarnya 90 Hz. Ini ada di display. Terus di sini motion smoothness nih di sini. Ini adaptifnya 90 Hz ya, up to 90 Hz. Dia nggak ada yang dikunci, dia adanya standar dan adaptif. Ini sayang banget nih. Kalau bisa sih Samsung adain pilihan ketiga ya, tetap di 90 Hz gitu. Jadinya orang punya pilihan, mau yang adaptif aja, mau yang standar aja, atau yang mau yang ngunci di cepet terus aja gitu. Ini kualitas layarnya benar-benar mantap. Sensor sidik jarinya juga ada di samping ya. Enak banget, dijangkaunya gampang. Dan di sini saya mau kasih lihat beberapa hal. Pertama, untuk versi Android-nya. Kita lihat di sini about phone. Untuk versi Android-nya sendiri di sini dia udah Android 13 ya. Udah Android 13 yang kalau jam 1 pas ya, jam 1 pas gini ada susah pasinnya. Nah, tuh doodle-nya keluar. Terus kalau kita ikutin jarah jarum jam gini, doodle-nya berubah-ubah. Standar nih Android 13 rata-rata kayak gini ya. Udah Android 13, jadinya kalau seandainya dalam setahun ke depan ada Android 14,
Ini masih Android 13, nyaman-nyaman aja. Ya kemungkinan sih Samsung dapetin software update ya, karena ini Samsung. Dan di kelas harga nggak sampai 3 juta ini masih dikasih kamera yang lumayan komplit loh. Ya walaupun nggak komplit banget ya, karena dia nggak punya kamera ultra wide. Tapi lumayan, dia masih ngasih kamera makro. Pertama untuk kamera selfie-nya dia udah 13 megapiksel, dan kamera belakangnya ini dia udah 50 megapiksel kamera utama, terus dia punya kamera 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel lagi untuk kamera efek potret. Keren ya kalau digini-giniin. Suka banget saya ngeliat dari belakangnya gini, walaupun kalau dilihat dari sampingnya ini berasa kayak tebal gitu. Padahal ini cuma 9 mili ya, nggak sampai 1 cm, tapi berasa tebal. Dan ini kalau dipegangnya itu berasa solid banget. Nah ini dia UI dari Samsung ya, UI-nya kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini UI-nya tuh buat yang belum tahu ya, UI-nya ini dia namanya software informasi di sini pakai One UI Core version. Jadinya performanya tuh berasa lebih smooth, lebih enteng karena dia pakai yang core version ya, bukan One UI yang full versionnya. Ini yang core version yang lebih ringan gitu. Jadinya udah prosesornya lumayan kenceng, terus dia juga UI-nya pakai UI yang ringan gitu. Jadinya berasa banget smoothnya, santainya gitu ya. Kalau misalnya kita swipe-swipe kayak gini juga nih 90 Hz-nya tuh berasa banget. Tuh, smoothness-nya berasa banget. Oh iya, ngomongin kamera, masa nggak dites kameranya? Kita cobain ya, kamera depannya 13 megapiksel. Oke, shutter speed-nya cepet ya. HDR juga mantep nih, karena di bagian belakang kan tuh kelihatan terang banget ya kalau di kamera. Hasilnya bagus. Sekarang mode potretnya kita lihat. Kayak gitu hasil mode potretnya, dan nangkepnya juga cepet ya, walaupun dia pakai mode potret. Sekarang kita cobain untuk kamera utamanya. Pertama kita foto ini dulu. Boxnya dari Samsung Galaxy A14 5G. Shutter speed-nya cepet, fokusnya juga mantap. Terus di sini ada mic ya, ada mic yang saya pakai buat syuting. Hasilnya mantap, cepet. Sekali lagi kita foto kamera di depan. Nah, sekarang kita cobain untuk foto mode makronya ya. Di sini ada mode makro. Kita coba pertama adalah permukaan meja nih, kelihatan banget tuh, gerunjel-gerunjel gitu ya. Sekarang di sini juga ada micro SD, kita lihat ya micro SD-nya. Karena ini dia tuh belum autofocus, jadi kita mesti pasin banget fokusnya. Nah kayak gitu, kelihatan banget ya detailnya. Gimana, menarik nggak? Untuk penjualan perdananya ini dijual dengan harga dapat diskon 100.000. Kalau misalnya kamu belinya di samsung.com gitu ya, dapat kortingan 100.000 dan tetap dapat charger ya. Ingat, dapat charger. Dan ada lagi yang mau saya kasih lihat ya, HP harga nggak sampai 3 juta, sensornya komplit ya. Sensor cahaya di sini dia ada, biasanya kan HP Samsung yang harganya terjangkau sensor cahayanya hilang ya. Kalau ini ada tetap. Gyroscope-nya ada juga, dan dia gyroscope-nya juga udah hardware. Nanti kita cobain gyroscope-nya. Ada juga magnetic sensor, bisa buat kompas. Jadinya kalau buat driver online ini enak banget nih. Baterainya pasti lumayan awet, udah ada kompasnya, enak. Nah, terus di sini untuk performanya sendiri, kalau berdasarkan skor Antutu ya, kita lihat di sini. Skor Antutunya itu 260 ribuan lebih. Ini kalau dipakai buat main game, buat PUBG Mobile ini udah nyaman banget. Nanti kita cobain. Nah, terus kalau misalnya kamu suka nonton Netflix, di sini bisa nonton Netflix dengan nyaman ya, karena security levelnya dia udah L1, udah Widefine CDM-nya, security levelnya udah L1, jadinya HP ini bisa muter video Netflix Full HD. Sementara kalau untuk gamingnya, kita cobain PUBG Mobile aja kali ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini masih ada di angkasa. Saya mau kasih lihat dulu untuk settingan grafisnya kayak gimana. Dia bisa di smooth ultra, balance ultra juga, dan SD high. Dan kita mainnya di sini di SD high aja ya. Oke, kita coba langsung turun dan cari senjata di sini. Ini pada saat di langit gini stabil ya, nggak ada patah-patah, bener-bener lancar. Kita coba cari senjata dulu. Kita cobain gyroscope-nya sekalian. Tuh buat lari juga enak grafisnya. Oke, dapat senjata jauh. Nah, kalau misalnya kita pakai buat gyroscope-nya gimana? Tuh, ini belum disetting ya atas bawahnya ya. Tapi kalau segini tuh bener-bener udah cepet ya gyroscope-nya. Mantap. Keren. Walaupun saya sebenarnya sih nggak suka pakai gyroscope. Biasanya saya manual kalau buat bidik-bidik. Oke. Beneran lancar, enteng dipakainya. Oke, kita dapat jarak jauh lagi. Ini kita rubah aja kayak senjata serbu.
Kita naik ke atas, cari senjata lagi. Oke. Belum dapat rompi ya. Bahaya nih kalau tembak tuh. Ah, dapat rompi. Mantap. Wow, udah ada musuh. Kita cari musuhnya. Ya, udah mati musuhnya. Impresi awal dari Samsung Galaxy A14 5G ini dengan harga di bawah 3 juta ini berasa komplit, berasa asik sih. Performanya lumayan kenceng buat main game, terus juga layarnya enak dan ini bodinya berasa solid. Jadi untuk video reviewnya sendiri, kamu mau dibahas apa? Komentar sob. Untuk video reviewnya kapan? Tanggal 27 kita publish. Dan waktu itu pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, terusin. Mana dia musuh? Mana musuhnya?